Melasma dikenal juga dengan nama kloasma. Melasma ini adalah penyakit kulit yang ditandai dengan munculnya bercak-bercak hiperpigmentasi pada wajah. Terkadang bercak ini juga terlihat pada daerah yang sering terpapar sinar matahari, seperti leher dan lengan bawah. Terkadang penyakit ini disebut sebagai mask of pregnancy, karena kejadiannya cukup umum di kalangan ibu hamil. Namun, bercak yang muncul pada masa kehamilan biasanya akan menghilang setelah ibu melahirkan. Nah, seberapa umumkah Anda mengetahui tentang melasma ini? Mari kita bahas pada episode kali ini. Halo, selamat datang kembali di acara Sehat dan Pintar bersama Dr. Jeffrey. Episode kali ini kita membahas penyakit kulit sejuta wanita, yaitu flek hitam melasma. Melasma cukup umum diderita. Kemunculannya lebih sering terjadi pada wanita, terutama ibu hamil. Bahkan menurut data dari American Dermatology Association, diperkirakan ada sekitar 15-50% wanita yang mengalami hal ini selama masa kehamilan. Nah, orang dengan riwayat keluarga penderita melasma biasanya kemungkinan lebih tinggi untuk terkena kondisi ini. Untungnya, melasma dapat diatasi dengan cara mengurangi faktor resikonya. Nah, apa saja tanda dan gejala dari melasma? Nah, gejala khas dari kondisi ini adalah munculnya bercak-bercak hiperpigmentasi berwarna coklat atau lebih gelap daripada warna kulit Anda yang biasanya. Warna yang terlihat tergantung dari kedalaman pigmennya. Nah, untuk itu, melasma terbagi menjadi 3 jenis. Nah, saya akan menyebutkan ketiga jenisnya. Yang pertama, epidermal, yaitu bercak memiliki warna coklat tua dengan garis batas yang tegas. Yang kedua, dermal, yaitu memiliki bercak berwarna coklat muda atau kebiruan dengan garis tepi yang lebih kabur. Nah, bercak ini tidak akan terlihat jelas ketika diperiksa di bawah wood lamp. Yang ketiga, campuran, jenis yang paling umum dari ketiganya. Ditandai dengan warna bercak yang kebiruan dan coklat serta pola campuran. Nah, kondisi ini biasanya muncul pada dahi, pipi, batang hidung, dan di atas bibir. Akan tetapi, bercak juga bisa timbul pada bagian tubuh yang lain, seperti bahu, lengan bagian atas, lengan bagian bawah, leher, rahang, dan dagu. Bila terjadi di wajah, bercak sering muncul secara simetris di kedua sisi, membentuk pola yang hampir sama. Melasma tidak menimbulkan sakit, gatal, dan rasa tidak nyaman lainnya. Namun, pada beberapa kasus, bercak bisa berubah menjadi kemerahan atau bahkan bisa mengalami peradangan. Nah, lalu kapan kita harus periksa ke dokter karena melasma? Nah, jika Anda mulai mengalami tanda-tanda dan gejala yang telah saya sebutkan tadi, sebaiknya segera periksakan diri kepada dokter. Perlu diingat bahwa tubuh setiap orang bereaksi dengan cara yang berbeda-beda. Bila bercak juga disertai gejala lain yang tidak disebutkan, konsultasikan kepada dokter untuk memastikan kondisi Anda dan mendapatkan solusi yang tepat. Lalu apa yang menyebabkan penyakit melasma ini? Nah, penyebab kondisi ini masih belum jelas. Kemungkinan besar melasma terjadi ketika melanosit atau sel penghasil pigmen di kulit memproduksi terlalu banyak warna. Sementara itu, pemicu utama munculnya kondisi ini adalah radiasi, baik dari sinar ultraviolet atau inframerah dan perubahan hormon. Sinar UV dari paparan sinar matahari dapat merangsang kerja melanosit. Bahkan hanya sejumlah kecil paparannya yang dapat membuat melasma kembali setelah menghilang. Paparan matahari sering menjadi pemicu kambuhnya melasma. Selain sinar UV, perubahan hormon juga kerap menjadi pemicunya, terutama pada ibu hamil. Diduga karena peningkatan kadar hormon estrogen, progesteron, dan hormon perangsang melanosit selama trimester ketiga yang turut berperan dalam kemunculannya.
Nah, apa yang membuat seseorang lebih beresiko terkena kondisi melasma ini? Ada beberapa faktor yang membuat seseorang lebih rentan mengalami melasma. Di antaranya adalah orang-orang yang berkulit lebih gelap, dikarenakan memiliki melanosit yang lebih aktif. Yang kedua adalah riwayat keluarga. Bila Anda memiliki orang tua yang terkena kondisi ini, resiko mengalami hal yang sama akan lebih tinggi. Yang ketiga, sering terkena paparan sinar LED dari televisi, laptop, ponsel, atau benda elektronik lainnya. Yang keempat, menggunakan obat yang membuat Anda lebih peka terhadap sinar matahari, seperti antibiotik, NSAID, dan antidiuretik. Yang kelima, sering menggunakan produk perawatan kulit yang mengandung pewangi atau parfum. Yang keenam, stres. Yang ketujuh, memiliki kondisi kesehatan lain seperti tiroid. Dan yang terakhir, menggunakan obat yang menyebabkan perubahan hormon seperti pil KB. Lalu bagaimana melasma didiagnosis oleh dokter? Nah, dokter biasanya cukup melakukan pemeriksaan dengan melihat langsung bercak-bercak yang muncul pada kulit Anda. Untuk memudahkannya, dokter juga biasanya akan memeriksa bercak di bawah alat khusus yang bernama Wood lamp. Wood lamp adalah jenis lampu dengan cahaya khusus yang dapat memeriksa infeksi dan menentukan berapa banyak lapisan kulit yang terkena melasma. Untuk memeriksa kondisi kulit yang serius, dokter juga dapat melakukan biopsi. Cara ini akan menggunakan pengangkatan sepotong kecil kulit yang terkena untuk diuji. Lalu apa saja pengobatan untuk penyakit kulit melasma ini? Nah, kondisi ini dapat menghilang dengan sendirinya. Ini seringkali terjadi ketika pemicu yang menjadi penyebab melasma, seperti kehamilan atau pil KB, telah selesai atau pasien tidak lagi terpapar oleh pemicunya. Namun sebagian orang memiliki bercak ini selama bertahun-tahun bahkan seumur hidup. Nah, jika melasma tidak menghilang atau seorang wanita ingin tetap menggunakan pil KB, maka dilakukan pengobatan melasma sebagai berikut. Yang pertama, hidroquinon. Hidroquinon adalah obat pertama yang lazim untuk mengobati melasma. Nah, obat ini dioleskan pada kulit dan bekerja untuk mencerahkan kulit. Hidroquinon bisa ditemukan dalam bentuk krim, lotion, gel, atau cairan. Terkadang Anda bisa menggunakan produk perawatan dengan kandungan hidroquinon yang bisa dibeli tanpa resep dokter di apotek. Namun, produk yang dijual bebas ini tidak mengandung hidroquinon sebanyak produk yang diresepkan oleh dermatologis. Yang kedua, tretionin dan steroid. Nah, selain hidroquinon, dokter juga akan meresepkan obat pendamping yang dapat membantu mencerahkan warna kulit. Obat ini bisa jadi tretionin atau steroid. Kadang satu obat mengandung 3 komponen sekaligus, yaitu hidroquinon, tretionin, dan kortikosteroid. Campuran ini seringkali disebut dengan triple cream. Ketiga, obat salep lainnya. Dermatologis dapat meresepkan asam azelaic atau asam kojic untuk membantu mencerahkan kondisi kulit ini. Yang keempat, melakukan prosedur pengelupasan kulit. Jika salep tidak dapat mengatasi kondisi ini, prosedur perawatan tertentu bisa saja berhasil. Nah, prosedur yang dimaksud biasanya melibatkan pengelupasan kimia seperti menggunakan asam glikolat, mikrodermabrasi, dan dermabrasi. Prosedur perawatan ini hanya bisa dilakukan oleh seorang dokter. Jika tidak, masalah kulit yang baru bisa muncul apabila pengobatan tidak menyesuaikan jenis kulit. Nah, selain obat-obatan, perubahan gaya hidup dan pengobatan di rumah dapat Anda lakukan. Berikut ini mungkin bisa membantu Anda mengobati kondisi melasma di rumah. Yang pertama, gunakan tabir surya setiap hari. Salah satu pengobatan paling umum untuk melasma adalah perlindungan terhadap matahari. Mengingat cahaya matahari adalah pemicu, penting untuk menggunakan tabir surya setiap hari, bahkan saat cuaca mendung. Pilihlah tabir surya yang menawarkan perlindungan dengan spektrum luas, ber-SPF 30 atau lebih, dan zinc oksida atau titanium oksida untuk secara fisik membatasi efek sinar matahari terhadap kulit Anda.
Oleskan tabir surya 15 menit sebelum pergi keluar rumah dan oleskan kembali setidaknya setiap 2 atau 3 jam. Yang kedua, pakailah topi lebar saat berada di luar rumah. Selain mengoleskan tabir surya, gunakan topi lebar untuk melindungi wajah Anda dari paparan sinar matahari. Nah, batasi juga waktu dan aktivitas di luar ruangan dan carilah tempat teduh untuk melindungi wajah Anda. Yang ketiga, memilih produk perawatan kulit yang ramah terhadap kulit kita, seperti tidak menyengat atau membuat kulit terbakar. Karena produk yang mengiritasi kulit dapat membuat kondisi menjadi lebih buruk. Yang keempat, hindari waxing karena dapat menyebabkan peradangan kulit yang bisa membuat kondisi kulit memburuk. Jadi, penting untuk menghindari waxing demi menghindari resiko terkena kondisi melasma ini. Tanyakanlah pada dermatolog mengenai jenis hair removal atau metode penghilang bulu lain yang mungkin tepat bagi Anda. Nah, itulah informasi lengkap tentang melasma. Jangan sembarangan menggunakan krim-krim wajah. Pergilah ke dokter untuk mencari solusinya. Pastikan krim yang diberikan sudah berlisensi BPOM, diresepkan oleh dokter yang kompeten, dan diracik oleh apoteker yang handal, serta melakukan perawatan di klinik yang reputasinya sudah bagus. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah ilmu-ilmu tentang melasma. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.